Halo pemirsa channel YouTube Edi Selaudiyati, kembali bersama Bapak Imam Sujari selaku pimpinan Basnas Kabupaten Grobogan. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Assalamualaikum di channel kami. Mas Ya, Edi. tapi sekarang sudah macak Basnas. Ya, ini pimpinan Basnas Kabupaten Grobogan. Ada 5 ya pimpinan Basnas? Betul. Oke. Mungkin bisa diceritakan Pak, aktivitas di Basnas itu ya, dari kenapa sih dibentuk Basnas, ada Basnas gitu, yang manfaatnya diberikan untuk masyarakat itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Edi, teman-teman, Bapak, Ibu-ibu, ketemu lagi dengan saya Pak Imam Sujari. Saya bergabung di Basnas baru mulai tanggal 11 April tahun 2022. Ya. Jadi baru beberapa bulan, belum ada 1 tahun. Kemudian yang sudah dilakukan Pak Basnas sendiri Pak, yang saya tahu kan ini kan menghimpun anggaran dari orang-orang dermawan ya, dari kadang dari PNS juga yang mau memberikan amal apa ya, sedekah apa? Zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah itu. Nah itu sistem pengelolaannya seperti apa Pak? Maksudnya yang akhirnya uang yang terkumpul itu dikembalikan kepada siapa? Terus mekanismenya seperti apa? Ya, terima kasih. Dari mana apa namanya zakat, infak, sedekah itu dikumpulkan? Sebenarnya zakat, infak, sedekah ini ya dari seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Grobogan. Tetapi karena Basnas ini lembaga pemerintah non struktural, jadi kita dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu, makanya kita resmi dilantik oleh Bupati, mendapatkan SK dari Bupati. Nah, oleh karena kita lembaga pemerintah non struktural, maka kita mencoba memulai dari aparatur sipil negara, dari PNS dulu yang mendapat rezekinya lewat pemerintah. Itu kita himpun, kalau bisa kita harapkan zakat 2,5% dari semua pendapatan yang diterima. Itu kalau ternyata belum bisa, ya sudahlah, infaknya berapa tiap bulan atau sedekahnya berapa tiap bulan. Itu alhamdulillah Mas Edi, di Kabupaten Grobogan sampai saat ini tiap bulan itu sudah 500 juta lebih. Jadi itu dari sumber dari PNS, dari PNS ya, dari semua instansi. Itu 1 tahunnya ya 6 miliar lebih sedikit lah. Itu di Grobogan. Nah, sekarang pemanfaatannya kami di Grobogan ini, di Basnas ada istilah Grobogan Sejahtera ya. Bagaimana program kita untuk mensejahterakan fuqara masakin, anak yatim, itu bagaimana kita pikirkan. Ada lagi istilah Grobogan sehat ya. Kita membantu di bidang kesehatan, misalnya stunting, mengatasi stunting itu, kemudian orang-orang yang sakit kita bantu pengobatannya dan sebagainya. Bahkan apa namanya, kita punya layanan ambulan itu kerjasama dengan dinas kesehatan. Itu Grobogan sehat. Kemudian ada lagi Grobogan peduli ya, Grobogan peduli. Ini kalau ada bencana alam, apa itu rumah kebakaran, apa itu banjir, apa itu apalah itu, kita bantu ya, kita bantu. Kemudian ada Grobogan Takwa. Grobogan Takwa itu bagaimana kita membantu bidang keagamaan ya, untuk sekedar membantu panitia pembangunan masjid kita berikan 15 juta. Untuk membantu pembangunan musola kita berikan 7,5 juta. Itu madrasah diniyah, pondok pesantren, seperti kemarin di hari santri itu kita membantu apa namanya, untuk ini Mas Edi, untuk penghafal Al-Quran yang mondok. Di bidang kesehatan ada lagi kemarin yang baru saja kita eksekusi, kita laksanakan ya. Ini membantu difabel Mas.
Saya betul-betul apa ya, tersentuh hati saya ketika kita mencoba pendekatan dengan dinas sosial, apa yang mesti kita bantu untuk penderita ini, cacat ini. Akhirnya kita sama-sama cari data, Mas. Iya. Di dinas sosial cari data, kita cari data, kekuatan dinas sosial berapa, Basnas berapa, itu bagaimana kita membantu mereka yang butuh kaki palsu, bagaimana membantu roda. yang itu tangan, kemudian kursi roda. Ini luar biasa membuat kita yang sehat-sehat ini, ya Allah, untunglah kita betul itu menambah rasa syukur kita ya. Ini lalu ada lagi yang namanya apa ya, untuk bidang ekonomi ya, bidang ekonomi UMKM. UMKM Itu jadi kategorinya yang dibantu UMKM begini, mereka yang punya usaha, ya usaha kecil lah, katakanlah bakul siumi misalnya, atau warung berobat, atau apalah yang pokoknya punya usaha, punya usaha. Angkanya memang tidak banyak, satu orang hanya kita bantu 1 juta, tapi mereka harus membentuk kelompok. Membentuk kelompok 10 orang, nanti kita bantu 10 juta. Kemudian setelah itu mereka dilatih tiap hari, coba sisihkan uang 2.000 saja tiap hari. Nanti bukan untuk mengangsur yang 1 juta tadi, tidak, tapi coba kamu himpun nanti bersama kelompokmu itu, coba digulirkan sehingga apa, kelompok-kelompok ini bisa mengembangkan usahanya. Ya. Ada yang sudah sukses, Mas. Kalau sudah sukses itu malah kita tambah bantuannya. Kita tambah bantuannya. Misalnya yang kemarin kita berikan bersama dengan itu bantuan difabel itu untuk ini, Mas. Misalnya ada mesin open, ada untuk membakar itu sate atau apa, pokoknya jenis-jenis alat-alat yang keluaran dari pabrikan itu. Ini berarti konsep yang tadi gerobokan sejahtera ya? Iya, itu masuk ya. Terus yang untuk Pak, bantuan yang ada lagi gerobokan pintar. Pintar. Ya, yang gerobokan pintar. Yang gerobokan pintar itu kita memberikan bantuan, bukan beasiswa ya, bantuan kepada siswa. Memang angkanya masih kecil, Mas Edi. Anak SD yang tidak mampu hanya kita beri bantuan 300.000 saja. Itu nanti jumlah siswa SD sekabupaten yang mengajukan berapa. Anak SMP 400.000, SMA SMK Madrasah Aliyah itu 500.000. Kalau mahasiswa 1,5 juta. Mahasiswa 1,5 juta itu ya 1 tahun hanya menerima sekali. Itu pun kita baru punya kuota 50 mahasiswa, tapi begitu dibuka ya langsung habis. Dan rata-rata yang mengambil itu mahasiswa PG PAUD, PG PAUD. Jadi guru-guru kita yang di TK itu kemudian kuliah S1, lalu dia dengar di Basnas bisa membantu walaupun hanya 1,5 juta, kita bantu. Nah itu apakah pemohon itu kan tadi misalnya ketika dibuka langsung habis, apakah pemohon itu ke Basnas langsung atau sudah ada mungkin ini merupakan pimpinan, berarti ada cabang-cabang di daerah? Enggak, Pak, enggak. Untuk itu sebenarnya hanya dari informasi dari orang per orang itu. Tapi akhirnya kuotanya juga terbatas. Kuotanya terbatas, kita belum. Kalau yang tadi kaitannya dengan apa namanya, sejahtera juga ya, dalam rangka kepedulian pada anak yatim ini kita sudah lumayan besar. Kemarin 1.000 anak yatim, tiap orang kita berikan 200.000, itu juga angkanya sudah besar gitu. Terus kemudian Pak, ketika bicara zakat, infak, sedekah, itu kan siapapun yang sudah mengeluarkan itu kan sudah pasti ikhlas lah. Ikhlas, namanya sedekah, infak, zakat sudah. Saya sendiri sudah nggak mau tahu uang itu mau diapain, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban Basnas sendiri itu seperti apa? Maksudnya laporannya kepada siapa gitu? Ini jadi Basnas itu setiap tahun, Pak, seperti ini kami baru mempersiapkan laporan. Nanti ada audit, Pak. Audit itu ada 2, yang satu audit syar'i. Audit syar'i itu dari Kementerian Agama, dari kajian syariahnya. Kemudian yang kedua itu audit akuntan publik ya. Jadi akuntan publik itu dari yang umum. Nah, secara rutin kita wajib melaporkan kepada
gunanya apa, kita tahu ini untuk berapa gitu. Oh ya, ada lagi yang saya lupa dan ini juga luar biasa, RTL kan, rumah Apa itu? tidak layak huni. Oh iya. Bantuan rumah tidak layak huni itu Sampai berapa itu? Itu 15 juta. Tetapi yang menjadi hebat itu karena orang yang mengajukan itu kita survei dan memang memerlukan, Pak Lurah bertanggung jawab, panitia desa dibentuk, itu kita beri 15 juta. Rumah itu bisa jadi sampai ada yang 35 juta, ada yang 50 juta, nanti tetangga kanan kiri membantu, akhirnya gitu ya? Iya, atau saudaranya membantu, dan ini menurut saya sukses. Bukan saja. Berarti dengan pancingan 15 juta itu menggugah atau menggerakkan lingkungan untuk sisan detik sisan kan gitu ya? Iya. Nah, itu ada panitia pembangunannya atau gimana? Desa. Oh desa ya? Ya, karena konon ceritanya dulu pernah diserahkan pada yang bersangkutan, malah tidak jadi rumah. Nyar utang biasanya. Nah, prinsip kita di RTH itu kita punya istilah Aladin, Mas. Aladin itu atap, lantai, dinding. Jadi, itu harus bisa. Atap, lantai, dinding. Ya. Itu harus bisa. Oke, luar biasa. Ya. Oh ya, tadi berarti laporannya tetap ke Bupati ya, Bupati. Nah, selama ini berarti itu memang tidak ada aliran APBD sama sekali ya, hibah atau apa enggak? Apa itu tetap ada? Kalau yang dikelola untuk ditasarufkan itu memang hanya itu tadi ya. Memang dana itu zakat infak sedekah. Nah, mungkin kalau hibah mungkin itu pun untuk zakat, Mas Edi, ini sudah terbatasi dalam fikih. Itu ada 8 asnaf ya. Jadi ada fakir, ada miskin, ada mualaf, ada amil, ada wurim, dan 8 asnaf itu harus tersentuh semua, harus tersentuh. Nah, apabila ada yang tidak tersentuh itu akan dialihkan kemana, itu harus jelas. Jadi program itu anggaran sekian, ini untuk asnaf apa, itu di zakat harus jelas. Nah, kalau untuk masjid ini kan nah ini kita ambilkan nanti di dana infak. Itu di dana infak. Jadi kita harus detail. Ya berarti ya Kak, ya memang rumit juga ya, karena berpikir syar'i, berpikir aturan ya, hukum Islam ya. Jadi kita memang harus ada. Oke. Terima kasih Pak Imam, semoga bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, dan harapan kami kepada saudara-saudaraku di Kabupaten Lumbugan dan sekitarnya. Mari kita laksanakan zakat dengan penuh keikhlasan, karena kita harus yakin bahwa tidak ada orang yang miskin karena membayar zakat, dan keberkahan dari zakat ini luar biasa. Mudah-mudahan negeri kita akan bisa teratasi dari segala permasalahan dengan aktifnya umat Islam membayar zakat, infak, dan sebagainya. Terima kasih. Oke. Oh ya, mungkin tambah lagi Pak. Ini tadi kan yang dikelola masih anggaran PNS dan itu potong gaji ya, maksudnya ada nggak selama ini, maksudnya mungkin dari pihak swasta atau apa, terus atau orang datang, Pak aku mau sedekah, tetap ada menerima, ada pelayanan itu juga ya? Ada. Jadi pernah ya, pada suatu saat itu ada program, ada orang mengajukan, Mas, dana itu sudah ditasarufkan bulan itu. Ya, di bulan itu, karena kita berusaha secepatnya mentasarufkan uang, jangan menjadi rekening. Itu gimana, ini penting sekali, kok ya tidak ada dana yang memadai itu. Adalah ketika kita berpikir seperti itu ada orang telepon Pak itu. Betul itu kejadian. Betul. Orang telepon. Nah, ini ada sedikit mau bayar zakatnya di atau saya dikasih rekeningnya. Dan yang unik pada saat itu kita butuh 20 juta. Orang itu pas membayar zakat ya 20 juta. Jadi sampai apa itu? Berarti pertanyaan saya ini pas ya. Maksudnya bagi teman-teman yang kan bisa kita bayarkan ke Basnas biar dikelola, masih pasti tersampaikan kepada yang berhak kan gitu. Betul. Bahkan pada itu saya tanya, loh Pak kan PNS kan sudah, iya Pak saya sudah, gaji sudah, tunjangan kinerja sudah, pokoknya sudah saya bayar semua, tapi saya kan ada rezeki yang lain. Ini saya percayakan pada Basnas. Ada.
koyo pasmen gitu. Oke, terima kasih Pak Imam, terima kasih pemirsa sekalian. Pokoknya terima kasih Pak Imam waktunya. Terima kasih.